Selamat datang Sobat Iconic, selamat datang di Main Conference Iconic 2020. Bersama saya, Francisca Renata yang akan menjadi MC Anda untuk hari ini. We have come to our last round table. To those who wants to participate in the round table discussion, the link will appear on your screen. Sesi roundtable kali ini akan menghadirkan perbincangan dengan sejumlah asosiasi, diantaranya Asosiasi Museum Indonesia atau AMI, Perkumpulan Ahli Epigrafi Indonesia atau PAEI, Masyarakat Pernaskahan Nusantara Manasa, dan terakhir Asosiasi Tradisi Lisan atau ATL. Enjoy the discussion. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Yang terhormat para pembicara, moderator, serta peserta sesi roundtable discussion Asosiasi Museum Indonesia dengan topik Museum Indonesia untuk Dunia dalam acara International Conference on Indonesian Culture atau Iconic. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang untuk para narasumber kami, Dr. Andes Alexander Rayan, Dahlia Kusuma Dewi Esos, MIA, dan kemudian Dr. N. Rusmiati dan Profesor Insinyur Windu Nuryanti, MArch, PhD. Selamat berjumpa semuanya dalam diskusi virtual Iconic. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Kelembagaan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Nah, sebelum acara ini dimulai, izinkan saya untuk membacakan peraturan acara demi kenyamanan jalannya diskusi pada siang hari ini. Kami mohon untuk semua peserta menggunakan nama akun dengan nama yang sebenarnya selama kegiatan ini berlangsung. Anda bisa mulai untuk rename atau ganti nama akun Bapak Ibu dengan seluruh peserta sehingga seluruh peserta dapat mengetahui identitas semua yang hadir dalam meeting ini. Kemudian selama pembicara menyampaikan paparannya, dimohon untuk mengatur audio dalam keadaan mute atau mati. Dalam sesi diskusi, peserta dipersilakan bertanya atau menyampaikan pendapat dengan terlebih dahulu menekan tombol raise hand atau menyampaikan melalui fitur chat. Dan yang terakhir, peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung, terutama saat sedang bertanya atau menyampaikan pendapat. Nah, untuk mempersingkat waktu, kali ini kita akan langsung memulai acara diskusi. Diskusi kali ini akan dipimpin oleh Bapak Udaya Halim. Kepada Bapak Udaya Halim, kami persilakan untuk memandu jalannya diskusi. Silakan Pak. Oke. Selamat pagi menjelang siang semua para hadirin yang ikut webinar hari ini dengan topik round table discussion dengan berjudul Museum Indonesia untuk Dunia. Perkenalkan, nama saya Udaya Halim. Saya selaku pendiri Museum Benteng Heritage dan di Asosiasi Museum Indonesia saya dipercaya sebagai Kepala Bidang Hubungan Internasional. Kebetulan saya juga bermukim di Australia. Hari ini saya sedang berada di Perth. Suatu kehormatan yang luar biasa buat saya untuk memimpin diskusi hari ini. Seperti yang kita ketahui bahwa museum adalah sebuah miniatur cermin dari peradaban, keberagaman budaya, kemajuan teknologi, dan kreativitas sebuah bangsa. Kita tahu bahwa di negara-negara maju, museum telah menjadi media yang sangat efektif untuk merepresentasikan jati diri sekaligus wajah bangsa di dalam konteks persaingan dunia global. Kita tahu sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki berbagai sumber daya baik tangible maupun intangible yang melibatkan berbagai stakeholders untuk bagaimana kita menyikapi potensi yang ada dan melibatkan segala lapisan masyarakat dan komunitas. Berikut juga dukungan pemerintah untuk secara kolektif mempersiapkan diri bukan saja untuk menyambut dan mengikuti ritme masyarakat global, tetapi juga memenuhi apa yang diharapkan dunia, yaitu sebagai SDG, Sustainable Development Goals,
yang menjadi pedoman dunia, terutama khususnya di era disruptive economy yang diperparah dengan pandemi COVID-19. Untuk menyingkat waktu, perkenalkan saya memperkenalkan 4 narasumber yang menjadi panelis hari ini. Ya, adalah tokoh-tokoh yang luar biasa di bidang masing-masing. Yang pertama yaitu Ibu Profesor Windu Nuharyati yang semua kita kenal kiprah beliau 30 tahun lebih di bidang pariwisata dan selaku guru besar dan merupakan maestro yang banyak menghasilkan magnum opus dalam karir-karir beliau. Oke, selamat pagi Bu Windu. Ya. Dan panelis kedua adalah Ibu Dr. Nunung Rusmiati sebagai Presiden dari ASITA yang merupakan juga Sekjen, dan beliau juga Sekjen dari Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Kita tahu beliau sedang mengalami satu tantangan yang luar biasa dengan kondisi di mana penerbangan ini ya nyaris 80-90% berhenti total, tetapi beliau sangat positif sekali. Kemudian juga panelis ketiga adalah Ibu Dahlia Kusuma Dewi. Beliau adalah seorang diplomat muda yang baru saja kembali dari Kuala Lumpur dan sekarang memimpin Museum KAA di Bandung yang punya sejarah luar biasa. Lalu yang terakhir, last but not least, adalah Bapak Alexander Rayan. Beliau adalah seorang pakar di bidang produk wisata alam dari Kementerian Kemenparekraf, seorang birokrat yang piawi dan saya lihat latar belakangnya sangat menekuni di bidang kepariwisataan yang khusus di bidang wisata alam dan buatan. Tanpa memperpanjang waktu lagi, dengan hormat saya persilakan panelis kita yang pertama yaitu Ibu Profesor Windu. Bu Windu, silakan waktunya 5 atau 8 menit bisa memberikan pandangan paparan Ibu tentang topik hari ini. Silakan. Ibu Windu. Terima kasih Pak Udaya, apa kabar? Sampai bertemu lagi. Waduh, santai dari Bu jauh, dari Pecana, luar biasa. Kita disatukan oleh corona ini ya rupanya ya. Dan inilah blessing in disguise Bu ya. Itulah. Oke, Selamat juga Ibu ya. Windu. Ya, selamat juga untuk Museum Benteng Heritage yang terima kasih berulang tahun, luar biasa. Senang sekali bisa mendapatkan betapa kayanya Museum Benteng Heritage yang sudah turut serta memberikan kekayaan negeri ini di bidang heritage ya melalui museum. Saya kira upaya-upaya Pak Udaya itu perlu dicontoh dan bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat luas dan generasi muda ya. Ya, terima kasih Bu Windu. Selamat siang dan sampai jumpa pula nih dengan ada Pak Bambang di sini, Ki Bambang yang aktif sekali dalam mengurus dan memajukan permusiuman tidak saja di Yogyakarta saja, namun juga di Indonesia. Selamat juga pada AMI, Asosiasi Museum Indonesia, yang terus-menerus berupaya untuk memajukan permusiuman kita. Salam bagi seluruh narasumber dan para hadirin di forum siang hari ini. Pertama-tama, saya kira selamat ya atas prakarsa penyelenggaraan ini. AMI, Dikbud, dan Asosiasi Keluarga Besar Permusiuman di Indonesia. Saya kira ini merupakan satu hal yang sangat penting dilakukan dan tokoh-tokoh seperti Pak Udaya dalam menggalang ide-ide, pemikiran, dan juga program-program bagaimana permusiuman di Indonesia itu terus-menerus bisa berkontribusi di platform dunia ya, di panggung dunia. Saya kira itu yang membanggakan sekali. Dan walaupun kita tahu masih banyak yang harus kita perjuangkan ya, namun demikian kita sudah merasakan betapa upaya-upaya dari kalangan aktivis permusiuman betul-betul membawa dampak positif ya bagi kemajuan
dan banyak museum-museum yang sudah memiliki manajemen modern, ya, itu pantas untuk kita banggakan semua. Nah, kalau kita melihat judulnya, ini ya saya kira bagaimana nih supaya museum-museum di Indonesia itu dan perannya di tingkat dunia. Ini saya kira dari judulnya saja kita sudah langsung berpikir dua hal ya. Yang pertama adalah bahwa iya sebenarnya kita banyak sekali kekayaan-kekayaan permusiman kita itu yang pantas untuk kita kontribusikan di tingkat dunia. Dan saya kira dunia pun menyambut baik dan menghargai, apresiasi sekali dengan koleksi-koleksi yang ada di Indonesia. Ini saya tidak perlu harus memberikan contoh-contoh konkret ya. Di sini ada Bu Kepala Museum Asia Afrika di Bandung ya. Saya kira itu contoh yang benar-benar nyata bahwa museum ini museum satu-satunya yang ada di dunia, dan saya kira juga museum yang menjadi tonggak sejarah penting bagi hubungan selatan-selatan, bagi dalam konteks Indonesia Asia Afrika pun saya kira ini merupakan tonggak sejarah atau monumen sejarah yang sangat penting sekali. Di samping itu juga museumnya yang sangat representatif ya, melihat bermacam-macam perjalanan panjang dari Indonesia dan negara-negara di Asia Afrika dalam hal ini pernah menjadi jembatan peradaban, jembatan sejarah, dan otomatis menjadi jembatan kebudayaan ya dalam hal ini. Itu sebagai salah satu contohnya. Namun demikian kita juga masih banyak melihat permasalahan-permasalahan, tantangan-tantangan yang kita hadapi ke depan di dalam membawa permusiuman Indonesia ini ke tingkat dunia. Kita tahu itu tidak mudah. Dan walaupun kita tahu potensinya besar, namun demikian untuk bisa kita berperan aktif ya di tingkat dunia, ini perlu perjuangan yang luar biasa sekali panjangnya. Saya pikir kita mulai dari mana kalau kita bicara soal membawa permusiuman di tingkat dunia ini ya. Pertama, bahwa kita ya yang tidak bisa disepelekan. Salah satu contoh kalau kita bicara soal peradaban, begitu kita membaca buku yang terpenting di dalam perjalanan peradaban dunia, di halaman pertama saja sudah menyebut Indonesia, yaitu ketika berbicara soal civilization, ya, soal peradaban dalam arti perjalanan kemanusiaan. Manusia-manusia tertua di dunia, mata rantai dari the cradle of civilization, ya, dari peradaban dunia ini dalam halaman pertama pun kita sudah membaca, yaitu yang ada di Museum Javamen ya di Sangiran. Ya. Kita melihat ini sekali lagi juga di Afrika yang di Maropeng yang dimana peradaban tertua di dunia ya, kita bicara soal di dunia ini, di situ bisa terrekod, bisa ada semacam storytelling yang sangat luar biasa, komplitnya sejak 150 juta tahun yang lalu ya. Itu sudah terekam dengan baik, dan oleh karena itulah kita sudah ada di halaman pertama itu disebut sebagai manusia Jawa atau the Javamen ya, sebagai museum yang ada di Sangiran itu adalah jelas-jelas itu adalah tingkat dunia ya, dan UNESCO pun sudah menetapkan itu sebagai kategori two center yang sifatnya adalah dunia. Nah ini kita harus bangga sekali memiliki ini ya. Dan oleh karena itu exposure ya juga mungkin di dalam kita memberikan pembelajaran ya kepada generasi muda, ini tidak bisa kita tinggalkan. Ini sebagai salah satu contoh konkret ya yang kita sudah jelas-jelas bahwa itu adalah level dunia. Ya. Kemudian kita memiliki museum nasional tentu saja. Di situ mau kita bicara soal nilai-nilai penting yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, namun yang bisa di-share oleh dunia ada semua di situ. Ya. Kemudian kita bicara soal misalnya saja seperti Museum Kepresidenan Balikirti. Kepemimpinan terbaik yang ada di Indonesia ini ada di sana. Dan itu pantas menjadi sumber pembelajaran tidak saja bagi generasi muda di Indonesia, tapi bagi dunia.
Nah, selain itu, ya ini tadi yang world class, ya, yang world class. Selain itu kita memiliki museum yang unik-unik yang tersebar di seluruh Nusantara ini, ya. Ini saya kira tadi seperti Museum Benteng Heritage, seperti Museum Budaya Jawa ya di Ulen Sentalu di Yogyakarta. Saya tidak perlu sebutkan satu persatu ya. Ada Museum Persatuan Pergerakan Perempuan yang ada di Manggala Bakti Wanita Tama di Yogyakarta. Walaupun museumnya kecil, tapi ini adalah menyimpan nilai-nilai yang sangat unik sekali bagi perjuangan kaum perempuan, pemberdayaan kaum perempuan. Nah, hal seperti ini itu tersebar di seluruh Nusantara. Menurut saya sudah saatnya kita adalah take off ya. Bagaimana museum-museum kita tadi adalah bisa berperan di tingkat dunia. Caranya bagaimana? Caranya sekarang ini ya, pertama adalah online ya, virtual. Itu sebenarnya alat yang paling praktis dan strategis untuk bisa kita memasukkan diri kita, peran kita di tingkat dunia. Mumpung sekarang ini serba virtual, serba online, ini kita harus maju di tingkat ini. Semua permusiman-permusiman yang belum siap dengan era digital, era virtual, era online, saya kira sudah saatnya harus mempersiapkan masalah itu. Nah, ini satu hal yang penting sekali, blessing in disguise tadi kata Pak Udaya, betul sekali. Sudahkah kita siap untuk memacu kita di digital era? Sudah memasuki tadi virtual era. Ini tidak bisa kita hindari dan kita harus tampil di era itu. Nah, terakhir adalah melalui bermacam-macam promosi dan marketing yang sekarang ini saya lihat sudah banyak sekali contoh-contoh praktis ya, seperti apa yang disebut dengan ini melalui hal-hal sederhana ya, melalui misalnya saja adalah cendramata. Karena cendramata ini adalah salah satu hal yang bisa masuk dibawa oleh para individu-individu tadi. Nah, ada Museum Mart ya. Museum Mart ini atau ada namanya adalah koleksi yang ada di dalam museum itu, tapi yang bisa dipesan, dibeli, dikirimkan melalui online shops ya. Ini saya kira ini industri yang bisa menjadi industri yang sangat besar sekali ke depan ya. Saya melihat contoh sudah banyak dipelopori oleh seperti Amerika, Singapura dan sebagainya sudah masuk di dalam Museum Mart ini ya, bisa melalui online kita membeli koleksi-koleksi yang ada di dalam permusiuman di dunia. Misalnya saja kita ingin memiliki umpamanya adalah satu mug ya, satu gelas ya dari misalnya saja Museum Modern Art yang ada di New York misalnya. Kita ingin memiliki itu di rumah kita. Museum Rodin di Perancis, di Paris misalnya. Mengenai the thinker itu ya, itu di online strategis yang sangat praktis smart secara online shopping. Ini adalah yang praktis, milenial akan sangat nyaman, akan sangat akrab dengan hal itu, dan oleh karena itu tidak ada cara lain memasuki era diskusi lebih lanjut. Terima kasih dan waktu saya kembalikan kepada Pak Udaya sebagai moderator. Oke, terima kasih banyak Bu Windu. Luar biasa sekali pandangannya. Ya, pendek tetapi betul-betul menggigit. Kita akan menanggapi tadi apa yang diutarakan oleh Ibu Windu. Dan untuk panelis kedua, saya mohon kesediaan Ibu Nunung Rusmiati. Beliau sebagai Presiden dari Asita, ya, dan juga sekaligus Sekjennya ISKI. Silakan Ibu. Ya. Waktunya 5-8 menit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam Nama Budaya, salam kebajikan di Indonesia saja, bangga Asita. Terima kasih Pak Udaya Halim, moderator kita. Juga selamat saya ucapkan. Tadi malam tuh saya lihat juga newsnya kan mau ada museum tuh bagus, jadi keren banget tuh, sampai ada nggak bisa masuk lebih dari 500. Keren Pak, terima kasih. Keren, saya sangat bangga sebagai ketua umum. Terima kasih.
kurang lebih 7.000 travel agent ini sangat penting. Kemudian juga terima kasih kepada Dr. Andes Alexandrian, Direktur Wisata Alam, Budaya, dan Buatan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Terima kasih Pak, mudah-mudahan nanti kita selalu berkomunikasi dan bekerja sama untuk spesial museum ini. Kemudian terima kasih kepada tadi Ibu Windu yang sudah memberikan paparan yang sangat menarik. Kalau nggak salah saya pernah ketemu nih Bu Windu inget nggak nih dengan Patihindo Travel, kita sering waktu itu ada event-event. Terima kasih. Kemudian juga kepada Ibu Dahlia Kusuma Dewi, Kepala Museum Konferensi Asia Afrika, kemudian juga Direktorat Diplomat Publik Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Dirjen Informasi Publik Kementerian Luar Negeri. Terima kasih semuanya. Mungkin saya kasih gambaran sedikit mengenai ini, kalau tak kenal maka tak sayang. Di sini kembali saya sebagai Ketua Umum Asita yang membawahi kurang lebih 7.000 travel agent di setiap provinsi, ada 34 provinsi. Kemudian nanti ini tanggal 7 sekalian kita undang adalah Golden Anniversary. Jadi nanti seluruh semua dari provinsi-provinsi akan merayakan. Nah, mudah-mudahan disinilah kita berkolaborasi karena intinya berarti ada 7.000 marketing kita nih, asosiasi kita terdiri dari seluruh travel agent, jadi bisa mempromosikan kalau kita bersatu. Saya sangat senang dengan adanya tadi betul dengan adanya virtual ini kita bisa bertemu lagi dengan mudah. Kemudian ya deh, next. Di sini betul sekali kata Pak Windu, Bu Windu. Di sini kita sangat history ya, maksudnya betul-betul untuk kunjungan wisatawan museum unggulan di Indonesia 2015 bahkan belum mencapai 800.000. Nah, di sini kita bisa lihat sejak saya adanya travel agent, saya mendirikan travel agent sejak saya masih kuliah itu 91. Dari awal kita sudah berbicara tentang museum. Saya makanya pas ada tawaran untuk menjadi narasumber, saya sangat semangat gitu kan, karena betul-betul sekali lagi dengan adanya webinar ini kita mudah untuk berkomunikasi. Sekarang ini Pak Udaya lagi ada di Australia, wah keren kan kita bisa berkomunikasi. Sedangkan kita ini baru sekali nih saya berbicara serius, mudah-mudahan ini akan serius karena yang tadi untuk museum ini kita betul-betul yang tadi kata Bu Windu dari setiap provinsi itu ada. Kemarin kebetulan ada long weekend, saya sendiri pergi ke Bali, ke Jogja. Di situ saya juga melihat museum. Saya menginikan waktu gitu supaya ini untuk apa namanya Lawang Sewu itu saya ingin sampai melihat di situ. Di sini tadi poinnya ada storytelling. Di sini kita sekarang kebetulan Kementerian Pariwisata, di sini ada Pak Alexander, di sini pemerintah Pak Menteri khususnya Mas Wisnu, Kementerian Pariwisata, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif lagi menggiat-giatkan adanya storytelling. Jadi di sini betul-betul nanti kita betul-betul fokus di setiap museum ini. Kembali kita lihat kurangnya minat wisatawan untuk mengunjungi museum, salah satu faktor adalah memang kurang kita promosi atau nanti kita berdiskusi lagi. Walaupun saya sebagai ketua umum dan saya sebagai travel selalu jika ada yang datang, khususnya saya di Jakarta, itu selalu ada itinerary saya itu ada salah satunya ke museum. Jadi disinilah pentingnya kita fokus dan bagaimana museum itu betul-betul digemari oleh untuk wisatawan dunia. Di sini dengan judul Museum Indonesia untuk Dunia ini sangat menarik karena kita bisa lihat deh next. Di sini kita bisa lihat daftar 20 museum dunia yang paling banyak dikunjungi. Ini kita bisa lihat sangat
ini ya mengecewakan atau kurang baik di sini 20 itu tidak masuk Indonesia. Jadi sedangkan untuk sekarang ini untuk tourism adalah pendapatan nomor 2 untuk devisa negara, tapi di sini belum ada. Mudah-mudahan dengan adanya Pak Udaya dan Pak Rian, kemudian juga Bu Dahlia dan saya sendiri, nanti kita betul-betul bagaimana kita bisa masuk di 20 museum yang paling ramai dikunjungi turis di dunia. Karena apapun untuk nantinya kita memang museum itu sangat berperan, nah itu suatu histori yang sangat baik. Apalagi maaf sekarang zaman milenial dan saatnya ini saya sebagai ketua umum nanti saya minta maaf tadi saya on time, ini jam 12.30 ada rapat juga di FATA, itu membicarakan intinya membicarakan sudah mempromosikan 3 negara. Nah ini saya sangat berkesan dengan adanya webinar ini. Nantinya juga mungkin saya mulai membicarakan untuk di museum ini bagaimana setiap provinsi, lagi-lagi di sini adalah Asita Aset, karena di bawah saya kurang lebih 7.000 travel agent di setiap provinsi, termasuk di Maluku, di Kalimantan Barat, di Kalimantan Utara, di Papua. Di situ semua nanti saya akan, saya sudah bilang sekretaris saya untuk data setiap semua museum-museum ini. Dan tentunya juga kita ini berbagai minat. Jadi untuk minat itu beda-beda. Ada yang senang untuk tadi, untuk heritage, untuk beach, untuk mountains, untuk wisata agro, whatever. Nah, disinilah kita nanti juga saya akan riset yang senang, terutama di bidang untuk research biasanya. Nah, itu kita galakkan. Nah, nanti kita bekerja sama dengan Pak Udaya, itu kayaknya udah keren banget, udah fokus. Nah, kita bekerja sama, saya nanti tinggal mempromosikan bagaimana nantinya museum ini betul-betul digemari, terutama untuk kaum milenial. Dan tapi saya juga sudah bangga sekarang dengan adanya untuk SMP, SMA, termasuk saya dulu waktu saya masih senior high school itu kita harus mengunjungi museum. Nah di sini juga ada Pak Alexander, ada Pak Budaya. Waktunya tinggal 1 menit lagi Bu ya. Ya, nah itu aja. Saya juga mengucapkan terima kasih. Intinya saya di sini, saya sangat senang dengan program ini dan mudah-mudahan ini akan menjadi satu tolak ukur dan pertama kita untuk mencapai yang saya cita-citakan Pak Udaya. Ini sudah lama sekali saya mencita-citakan museum ini akan menjadi terutama Indonesia sangat terkenal. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa spotnya ya, bangga saya kalau ternyata museum merupakan destinasi utama ya. Oke, berikutnya kita dengarkan paparan dari narasumber yang ketiga ya, panelis ini yaitu Ibu Dahlia Kusuma. Mohon maaf Pak Alex, kita pakai ladies first ya. Jadi Ibu Dahlia, Pak Alex sebagai satu-satunya gentleman, saya taruh paling belakang. Jadi Ibu Dahlia Kusuma sebagai seorang diplomat muda yang baru kembali dari Kuala Lumpur, Malaysia. Ya. Nah sekarang menjabat sebagai Kepala Museum KAA. Kebetulan kami kenal baik dengan Pak Thomas Siregar. Teman-teman di AMI semua tahu betul sosok beliau sebagai seorang aktivis di permusiuman, walaupun sudah ditempatkan ke London sebagai diplomat di sana, tetapi nah itu yang kalau slogan jargon museum di hatiku, tapi buat kami hatiku di museum. Jadi Pak Thomas Siregar hatinya di museum. Oke, saya persilakan Ibu Dahlia Kusuma. Terima kasih. Terima kasih Pak Udaya atas kesempatannya. Yang kami hormati Bapak Direktur, Bapak Alexander Rian, Ibu Profesor Insinyur Windu Nuryanti, Ibu Dr. Rusmiati, dan juga Bapak Ibu semuanya, salam sehat.
semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Om Swastiastu, salam kebajikan. Dan untuk kesempatan kali ini mohon izin kami mewakili Bapak Direktur Diplomasi Publik dan juga sekaligus mewakili Kementerian Luar Negeri. Untuk paparan kami hari ini mungkin lebih pada fokus bagaimana peran museum itu untuk diplomasi Indonesia. Dan khususnya di sini kami akan mengangkat Museum Konferensi Asia Afrika yang memang selama ini menjadi salah satu aset diplomasi Indonesia yang cukup aktif untuk mengembangkan kerjasama dengan negara-negara di dunia. Sebagaimana kita ketahui, MKA ini didirikan pada tahun 1980. Pada saat itu bertepatan dengan peringatan 25 tahun konferensi Asia Afrika, yaitu tanggal 24 April 1980. Dan dalam perjalanannya MKA ini sebenarnya pernah di bawah naungan Kemendikbud ya. Dan pada saat itu tahun 1986 itu ada penerbitan SK bersama antara Mendikbud dan Menlu pada saat itu yang menyepakati pengelolaan MKA diserahkan kepada Kemlu. Nah, sejak itu memang MKA ini menjadi aset diplomasi yang sangat berharga, Bapak dan Ibu. Di Kemlu sendiri, MKA ini menjadi tempat secara rutin, menjadi tempat tuan rumah dari peringatan, baik itu konferensi tingkat tinggi Asia Afrika yang dihadiri oleh para kepala negara dari negara-negara Asia dan Afrika, dan juga negara-negara peninjau lainnya. Dan dalam skala lebih kecil, dalam setiap tahunnya kami setiap ada peringatan konferensi Asia Afrika, setiap tahun itu biasanya kami ada rangkaian acara yang juga menghadirkan perwakilan dari negara-negara asing yang ada di Indonesia. Jadi memang ini adalah model yang cukup berpotensi ya, kalau yang kebetulan MKA ini memang substansinya cukup internasional, jadi memang ini menjadi model kami atau mungkin nilai lebih yang kami miliki, sehingga dengan sendirinya memang dalam sehari-hari tugas kami pun ini adalah sebagai aset diplomasi dan cukup dikenal di dunia internasional. Tapi tentunya museum-museum lainnya juga akan seperti itu, akan bisa seperti itu. Dan kita di seluruh dunia ini Indonesia memiliki sekitar 131 perwakilan. Nah, itu mungkin kita nanti bisa memaksimalkan peran perwakilan kita yang ada di luar negeri untuk ikut membawa Museum Indonesia ini ke fora internasional. Dan juga di dalam sehari-hari aktivitas kami, itu kami juga melibatkan peran penting keterlibatan masyarakat itu juga kami rasakan cukup memberikan manfaat yang cukup banyak untuk menyukseskan program-program museum. Jadi kami sudah memiliki sahabat museum KAA yang anggotanya itu sebagian besar adalah kalangan muda tentunya, dan juga dari kalangan mahasiswa, dan mereka tuh adalah anak-anak yang kreatif, anak-anak yang semangat, dan mereka mencintai museum. Jadi itu yang juga mendukung kami untuk bisa menyebarluaskan nilai-nilai atau publikasi tentang sejarah dan juga kebudayaan yang bisa kami sebarluaskan kepada masyarakat itu juga melalui mereka. Dan itu cukup efektif. Dari berbagai kegiatan kami, mereka juga memiliki ide-ide yang segar, sehingga saya kira bagi setiap museum itu perlu memiliki mitra kerja yang melibatkan masyarakat. Saya kira seperti itu dari pengalaman kami selama ini. SMKA sendiri dibentuk pada tahun 2011, memang secara de facto ya, tetapi secara nyata mereka sudah memberikan berbagai kontribusi untuk pemajuan museum itu sendiri. Kemudian selain itu, dalam rangka juga misi kami yang bersifat internasional untuk bisa membawa museum ini ke forum internasional adalah kami memperbanyak kerjasama dengan pihak-pihak komunitas internasional,
Dan selama ini biasanya yang kami gandeng adalah pusat-pusat kebudayaan negara asing yang itu ada di bawah perwakilan negara asing atau kedutaan besar yang ada di kedutaan besar asing yang ada di Indonesia. Jadi itu mungkin menjadi salah satu alternatif juga ke depan, mungkin nanti untuk museum-museum lainnya kita coba menggandeng komunitas-komunitas internasional melalui perwakilan negara asing yang ada di Indonesia. Dan hal lainnya juga tadi sempat saya singgung mengenai perwakilan kita yang ada di luar negeri, itu juga menjadi bisa menjadi jembatan kita untuk membawa museum ini lebih ke ranah internasional. Jadi semester kedua tahun ini kami ada kerjasama dengan perwakilan kami yang ada di Tokyo, kemudian perwakilan kita yang ada di Beijing juga. Itu biasanya mereka ada beberapa kegiatan pekan budaya atau mungkin peringatan hubungan bilateral, itu biasanya juga bisa diisi dengan acara-acara pameran bersama yang itu juga bisa melibatkan peran museum di dalamnya. Dan terakhir ini baru sebulan yang lalu kami ada kemitraan dengan KBRI Tokyo dan juga KBRI Beijing. Kalau untuk KBRI Beijing itu kebetulan ada peringatan hubungan bilateral antara Indonesia dan RRT pada saat itu, dan kemudian untuk KBRI Tokyo ini kami memanfaatkan sosial media Instagram. Jadi kami membuat online talk show begitu, kami bawa audiens itu berkeliling berkeliling museum kami, dan itu ada pemandunya juga, dan itu diikuti oleh audiens yang ada di Jepang juga, dan di situ hostnya memakai bahasa Jepang, jadi ada 2 bahasa begitu. Itu bisa, saya kira itu bisa menjadi salah satu ide juga ke depan bagi museum-museum lainnya mungkin yang ingin juga menginisiasi kerjasama semacam itu. Dan satu hal lagi mungkin sebelum kami akhiri adalah pentingnya. 1 menit lagi waktunya ya. Ya, terima kasih. Ini tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Ibu Profesor, sama mungkin dari kami juga dengan kondisi pandemi ini justru kami mengembangkan pelayanan digital, dan diharapkan dengan pelayanan digital itu justru bisa merambah kalangan internasional. Mungkin itu saja, ada 2 usulan saja. Kita bisa elaborasi. Ya. Oh ya, terima kasih. Ada 2 usulan saja rekomendasi, mungkin satu. Memang ini kita saya. Bisa, ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih sekali ya. Jadi nanti akan kita lanjutkan dengan round table-nya ya. Oke. Yang pembicara terakhir, last but not least di sini, yaitu mohon Bapak Alexander Rayan selaku Direktur Produk Wisata Alam, Budaya dan Buatan dari Kemenparekraf. Waktu kami persilakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Udaya Halim yang saya hormati. Ibu Profesor Windu, Ibu Rusmiati dari Asita, Bu Dahlia, dan peserta diskusi virtual ikonik yang kami hormati. Berbicara mengenai museum, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saat ini melakukan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan wisata budaya. Dan kami perlu informasikan bahwa pengembangan pariwisata di Indonesia, Kementerian Pariwisata lakukan dengan melihat hasil survei yang kita lakukan, yang kita sebut dengan Passenger Exit Survey terhadap wisatawan asing yang masuk ke Indonesia. Ini walaupun surveinya ini di tahun 2015 yang lalu, tapi sampai hari ini kita masih menggunakan itu sebagai parameter kita, bahwa 65% wisatawan mancanegara ke Indonesia dimotivasi oleh potensi wisata budaya yang ada di Indonesia termasuk museum. 35% adalah wisata alam dan 5%-nya adalah wisata buatan. Oleh sebab itu memang keberadaan potensi wisata budaya seperti museum itu menjadi hal yang sangat penting di dalam pengembangan pariwisata di Indonesia. Ibu Bapak sekalian, yang berikutnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020 sampai 2024 memiliki 3 strategi utama, yaitu yang pertama kami berorientasi untuk melakukan pemulihan pariwisata pasca COVID, termasuk di dalamnya pembenahan terhadap produk-produk wisata,
dan termasuk produk wisata budaya dan di dalamnya museum. Kemudian strategi yang kedua adalah kami mencoba merubah orientasi dari yang tadinya quantity, itu saat ini kita berubah menjadi quality tourism, di mana di dalam pengembangan pariwisata yang berorientasi quality tourism, fokusnya pada length of stay dan expenditure dari wisatawan yang diharapkan lebih diutamakan sehingga memberikan dampak ekonomi berupa devisa yang besar. Kemudian di dalam pengembangan pariwisata, khususnya mengenai produk pariwisata saat ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sedang melakukan beberapa strategi, salah satunya di dalam strategi pengembangan produk, saya sebut dengan diversifikasi produk, yaitu kita sedang menyiapkan travel pattern atau pola perjalanan di beberapa destinasi dengan tema-tema tertentu. Ada 5 tema yang kita fokuskan di 5 DSP atau destinasi super prioritas, mulai dari Danau Toba sampai ke Likupang di Sulawesi Utara, dan ada beberapa tema lain, ada 7 tema yang kita fokuskan beberapa tema yang sifatnya lebih banyak diminati oleh wisatawan. Misalnya wellness, kemudian ada kopi dan beberapa jenis yang lain. Kemudian selain diversifikasi produk kita lakukan dalam bentuk penyusunan travel pattern, kami saat ini sedang menyusun seperti yang tadi Bu Rusmiati sampaikan, kami sedang menyiapkan pedoman penyusunan storytelling dan interpretasi untuk dijadikan dasar bagi teman-teman pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk menggunakan itu sebagai sebuah acuan di dalam menyiapkan storytelling di beberapa destinasi pariwisata. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa berbicara museum memang kami lihat selama ini sebenarnya potensi museum itu sudah sangat luar biasa, tapi ini lebih banyak pada pengelolaannya, pada pengelolaan museum. Sehingga kami harapkan di dalam pengelolaan museum ini memang harus banyak benchmark dengan beberapa negara tetangga kita, karena mereka jauh lebih profesional di dalam mengelola museum, sehingga kedudukan museum dalam pengembangan pariwisata itu atau memperkenalkan sejarah negara kita keluar itu akan jauh lebih bermakna. Kami ingatkan bahwa di dalam pengembangan destination management organization itu memang penyiapan produk dan pengelola itu menjadi hal yang mendasar gitu ya, sebelum kita melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan melakukan kegiatan pemasaran. Jadi saya pikir di dalam pengelolaan museum memang kita harus fokus pada penyiapan produk dan manajemen organisasinya. Itu lebih prioritas dibanding kita masuk pada langkah selanjutnya, itu misalnya pemberdayaan masyarakat dan kegiatan-kegiatan pemasaran. Kemudian khusus mengenai museum, kami lihat saat ini memang ada kebutuhan wisatawan terhadap museum yang tidak hanya dalam bentuk fisik bangunan, maksudnya museum berupa indoor saja, tapi memang saat ini kita harus sudah berpikir juga museum-museum yang disiapkan dalam bentuk open space yang di alam terbuka, dan itu akan memberikan nilai tambah bagi pengembangan museum di Indonesia. Saya ambil contoh misalnya di Sangiran itu sebenarnya bisa kita kembangkan lebih dari sekedar gedung begitu ya, tapi kita menggunakan alam sebagai museum, dan itu kami pikir punya peluang untuk bisa jauh lebih berkembang di kemudian hari. Ibu Bapak sekalian, satu hal yang memang kami pikir harus menjadi perhatian juga adalah program digitalisasi terhadap museum, karena ini untuk mengejar ketinggalan kita dengan beberapa negara lain di dunia, terutama di Eropa Barat dan Amerika. Pak Udaya Halim, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Ada hal-hal lain nanti kami bisa jawab pada saat round table discussion nanti. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Oke, terima kasih semuanya, Pak Alex, luar biasa sekali paparannya. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, kita barusan mendengar 4 narasumber kita sebagai panelis yang memberikan masukan-masukan buat kita. Saya mengutip kata krisis dalam bahasa orang Tionghoa, mengatakan krisis itu ditulis dalam 2 karakter, yaitu Wei Qi.
Ya, jadi kata krisis ditulis dengan dua karakter wei, chi wei artinya danger dan chi artinya opportunity. Pandemik kali ini merupakan sebuah krisis yang mana disruptive ekonomi diperparah dengan kondisi-kondisi yang tiba-tiba kalau kita pikir bagaimana ASITA, yaitu Asosiasi Pariwisata kita, tergoncang dengan berhentinya penerbangan. Tetapi kami yakin bahwa di balik itu, tadi Bu Windu katakan ada blessing in disguise, jadi sisi lain adalah yang kita lihat apa opportunity-nya. Nah, saya melihat di sini tadi dari paparan yang Ibu Windu katakan, luar biasa sekali Bu Windu, bahwa kita punya yang namanya Museum Peradaban Manusia yang tadi diafirmasikan juga oleh Pak Alex, yaitu Sangiran. Kita juga punya Museum KAA di mana kekuatan selatan-selatan Asia Afrika ini ya mengobarkan spirit kebangsaan mereka yang luar biasa dan punya momentum bagaimana negara-negara yang dianggapnya the third world country itu bangkit. Nah, kemudian juga yang satunya lagi yaitu bagaimana semua ini merupakan sebuah potensi yang ada. Kita tahu bahwa Indonesia itu merupakan surganya dunia. Ya, budaya, pusat budaya, kalau secara joke orang mengatakan the Lost Atlantic ada di Indonesia. Nah, kita tahu keberadaan museum ini juga perlu menjadi satu, kita tahu bahwa museum menjadi daya tarik. Tetapi saya melihat ada dua A yang mungkin bisa dijawab atau kita diskusikan. Yang A pertama adalah attention, yaitu perhatian dari semua pihak. Yang kedua adalah affirmative action. Apa yang harus kita tekankan menyikapi semuanya ini? Saya mohon ini menjadi poin yang ingin saya lontarkan. Jadi Bapak dan Ibu semua yang sebagai panelis, mohon tanggapannya. Pak Udaya, untuk peserta dapat waktu nggak ya ini, Pak Udaya? Nah ini dia Pak. Oke. Waktu, makanya kalau memang itu saya akan lontarkan ke peserta. Ya. Oke. Ya. Silakan. Oke Pak. Saya minta silakan, waktu. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Pak Udaya selaku moderator dan sekaligus sebagai Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri di Asosiasi Museum Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Sigit. Tentunya 2A tadi saya langsung sikapi Pak. Yang pertama bahwa kesempatan sekarang ini saya kira suatu momen yang luar biasa karena bersinerginya AMI atau Asosiasi Museum Indonesia dengan Kementerian Parekraf, dengan ASITA dan dengan Kementerian Luar Negeri. Saya kira ini satu awal yang bagus dan tentunya ini harus kita tindak lanjuti. Jadi bukan hanya berhenti dalam diskusi ini, tapi saya kira langsung kita usul untuk ada program-program yang konkret. Maksud saya adalah setelah pertemuan sekarang ini, AMI akan memohon ke 4 lembaga, jadi nanti ditambah dengan Kementerian Dikbud, untuk duduk satu meja, mungkin dimoderatori oleh Pak Udaya juga, guna mengimplementasikan program-program yang nyata, yang seperti tadi disampaikan oleh Museum KAA. Saya kira Museum KAA programnya ternyata cukup menggigit, namun sayangnya ke depan saya kira perlu kita kolaborasi dengan AMI, ya karena di AMI kan ada ketua bidang hubungan luar negeri. Saya kira langsung kita kembangkan ke sana. Misalnya kita buat satu program pameran museum Indonesia, apakah itu di luar negeri ataukah di Indonesia, tetapi tentunya kita berharap ada kolaborasi peserta dari luar negeri dan peserta dari Indonesia. Kita tahu bahwa salah satu dewan pembina kita, yaitu Pak Fadlizon, itu adalah Ketua Badan Koordinasi Kerjasama Antar Parlemen. Nah ini saya kira nanti bisa kita sama-sama bicarakan mengenai teknisnya. Memang masalah promosi, masalah marketing, itu menjadi masalah yang sangat kami harapkan karena selama ini kan
AMI itu hanya selama ini hanya akrab dengan Dikbud, paling dengan Kementerian PMK. Nah, mudah-mudahan mulai hari ini kita bisa bersinergi lebih aktif, lebih produktif dengan Parekraf, dengan Asita dan dengan Deplu. Ya, ini saya kira langsung program konkretnya seperti itu. Jadi kapan kira-kira Pak Udaya langsung sebagai PO-nya barangkali ya, kalau kita kemarin di PERT gagal ya, harusnya kan tahun ini ya. Lah mudah-mudahan tahun 2021 kita bisa mengadakan pameran. Lah ya, kemudian yang internal sendiri Pak, yang internal sendiri mohon dari Kementerian Parekraf bisa memfasilitasi kami untuk program-program yang rutin. Ya, program-program masalah pembinaan, masalah promosi, masalah pengelolaan dan sebagainya. Nanti tentunya bersama-sama dengan Dikbud. Saya kira itu yang bisa saya tangkap untuk AA-nya Pak Udaya. Ya, 2 AA tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih karena saya terinspirasi dari KAA, Pak. Konferensi Asia Afrika. Jadi 2A itu yang sangat penting. Ya, terima kasih sekali kalau kita mendengarkan paparan dari 4 presenter hari ini. Kita lihat dan terutama Bu Windu di situ memaparkan tentang kekuatan kita. Ya, lalu kemudian Pak Renkraf dari Pak Renkraf juga sebuah dukungan ya. Bahkan kalau kebetulan beliau nih di wisata alam Pak, itu luar biasa sekali wisata alam kita. Cuma memang mungkin topiknya akan lebih menjurus, yaitu di Papua sendiri bagaimana wisata alam kita luar biasa sekali di sana kekuatannya. Cuma memang akses dan fasilitas itu yang akan menjadi tantangan kita. Jadi yang tadi saya katakan ya, kekuatan kita luar biasa. Jadi potensi kita ada. Nah, sinergi ini yang harus kita kuatkan di sini. Kalau tadi dikatakan juga bagaimana Kementerian Luar Negeri. Ya memang saya ini sebetulnya kerennya Menteri Luar Negerinya AMI, okay? Ya, tetapi memang kami masih dalam skala penerobosan yang lalu tahun ini, awal tahun ini kita sudah mulai dengan bagaimana kami berkunjung ke museum-museum yang berada di Australia, di Western Australia di sini, dan khususnya respon yang sangat positif yaitu dari Museum Maritim. Mereka ingin sekali mengadakan kolaborasi dengan museum-museum kita di Indonesia. Kenapa? Sebagai negeri maritim kita, ya semua museum-museum kita yang berada di sepanjang pantai punya koleksi dan punya sebuah sejarah yang luar biasa. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi. Ya, saya mohon maaf ini karena saya tahu waktunya ya karena 1 jam, tapi kita sudah ada 2 menit lagi mungkin saya lontarkan kepada peserta. Silakan kalau ada pertanyaan lebih lanjut atau masukan lebih lanjut. Ya. Pak Doni mungkin atau Pak Ki Bambang atau mungkin yang lain atau mungkin Pak Alex ingin menanggapi. Pak Alex silakan. Boleh. Dari Kemenkraf. Ya. Boleh saya satu kalimat aja Pak Udaya. Oke. Ini saja saya ingin menyampaikan bahwa silakan lebih dari itu nggak apa-apa. Iya, Kementerian Luar Negeri sangat welcome Pak kalau misalnya ada rencana-rencana kerjasama begitu, dan ini saya kira tadi intinya kolaborasi saya kira, dan satu lagi memanfaatkan perwakilan kita yang ada di luar negeri. Jadi itu saja, kami sangat welcome kalau ada kerjasama. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Dahlia. Yang lalu memang kami juga didukung oleh KJRI Perth ya. Jadi waktu kami melakukan kunjungan ya ke 10 museum dan galeri di Western Australia. Jadi dukungan dari KJRI Perth luar biasa. Secara pribadi kebetulan saya kenal baik dengan Ibu Konjennya. Oke, Pak Alex mungkin ada masukan lagi Pak Alex dari Kementerian? Pak Udaya dan Ibu Bapak sekalian, kami dari Kementerian Pariwisata pada prinsipnya dari sisi promosi produk itu kami terlibat secara langsung di berbagai jenis produk di berbagai destinasi. Namun memang sampai hari ini kami masih sangat terbatas untuk masuk ke museum karena kami melihat memang peran dari Dikbud Pak. Jadi saya pikir yang tadi disampaikan Pak Sigit ya, memang perlu kita duduk bersama-sama dengan Dikbud. Karena kita selama ini berpikir bahwa karena di bawah Dikbud begitu Pak. Tapi kalau Dikbud memberikan peluang bagi kami akan masuk untuk melakukan kegiatan promosi terhadap museum-museum yang siap untuk dipromosikan ke luar negeri. Demikian Pak Udaya. Oke, terima kasih. Nah, ini affirmative action ini adalah dari personelnya ya, karena memang kita tidak boleh menggantungkan kepada kementerian
bukan salah mereka, tapi memang beberapa peralihan tentang nomenklatur ini juga menjadi permasalahan. Tetapi dengan itikat baik dan semuanya fokus pada satu, memajukan Indonesia. Saya berikan waktu pada Ki Bambang Widodo. Silakan Pak Ki. Terima kasih Pak Udayana. Jadi begini, saya sangat saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen, Pak Sigit Gunarjo. Sekali lagi, kalau kami dari Yogyakarta memang berharap museum sebagai salah satu destinasi wisata, mohon juga mendapat perhatian dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi saya terima kasih Pak Alexander Rian yang sudah berkenan untuk memberikan arahan-arahan. Ke depan kami berharap museum-museum se-Indonesia itu bisa menjadi subjek, tidak hanya sebagai objek yang kemudian kurang mendapat perhatian khususnya di daerah-daerah. Tapi alhamdulillah khususnya di DIY, Baramus DIY, Asosiasi Museum DIY sudah bermitra bekerja sama dengan Dinas Pariwisata DIY sehingga museum-museum khususnya di DIY sudah mulai mendapat fasilitas antara lain untuk aplikasi visiting Jogja. Nah, ke depan barangkali juga bagaimana kalau PHRI kemudian itu bisa dibantu personalianya, bagaimana juga museum-museum di Yogyakarta, para pegawainya juga bisa dibantu kaitannya dengan pandemi COVID-19. Itu saja harapan kami Pak Alex. Mudah-mudahan ke depan museum-museum juga menjadi salah satu yang menjadi digarap juga oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sekali lagi, museum-museum itu juga menjadi salah satu destinasi wisata. Kalau di Yogyakarta itu sudah 5 juta lebih tahun 2019 yang lalu, mudah-mudahan setelah COVID ini nanti berkembang lagi. Terima kasih Pak Alex. Oke, terima kasih Pak Ki Bambang, luar biasa. Memang Yogyakarta ini kita tahu sebagai ikonnya, oke, ya. Artinya orang datang ke Jogja itu di gubernurnya di situ, oke, wali kotanya di situ, ya. Tetapi yang teman-teman kita yang ada di luar ini ya, bagaimana ya antara provinsi, kabupaten dan gubernur lalu ke tingkat atas. Tetapi di sini bukan saya mengatakan perlunya melintas, tetapi perhatian dari Kementerian Pariwisata di sini memang sangat penting sekali. Kita tahu bahwa pariwisata adalah salah satu penyumbang devisa yang sebetulnya tidak ada yang kita keluarkan dari Indonesia. Bumi kita masih tetap utuh, okay? Gunung kita masih tetap utuh. Ya, yang hanya dibawa pulang adalah memori dan yang ditinggali jejak kaki. Nah, keinginan kita adalah bahwa museum-museum yang ada ini dan termasuk juga bagaimana kami di antara permusiuman juga berbenah diri untuk membuat tampilan kami, presentasi kami, ya walaupun dengan tanda petik keterbatasan kami, ya itu bisa memenuhi persyaratan internasional. Mengingat waktunya sudah tinggal 1 menit lagi, maka saya mohon mungkin dari para panelis mau ada closing statement. Oke, silakan. Apakah Ibu Windu yang merupakan tokoh paling senior kita masih ada bersama kita? Terima kasih Pak Udaya. Saya kira satu hal saja dari semua. Yes, semua sudah bagus ya. Jadi saya pikir penting sekali kita memiliki luar biasa potensi museum ini dikaitkan melalui pariwisata. Nah, ini belum pernah terjadi sinergi yang betul-betul optimum. Ya, saya kira saatnya sekarang ini. Konkretnya seperti apa? Konkretnya itu dari kalangan kepariwisataan, kalau melihat permusiuman kita itu, apa yang perlu dilakukan? Sepanjang koridor kunjungan itu saja. Ya, jadi saya pikir
apakah sudah nyaman, apakah sudah menarik, apakah cenderamata-nya sudah tepat, apakah museum shops, ini harus ada reformasi di dalam museum shops di seluruh Indonesia. Ini yang kita sama sekali belum melakukan hal yang signifikan. Oleh karena itu Kementerian Parekraf itu penting sekali untuk ada program reformasi museum shops yang ada di Indonesia. Cenderamata berbasiskan pada kekayaan koleksi dan budaya kita. Itu saya kira amat sangat penting. Juga dimasukkan secara terpadu di dalam segala bentuk promosi dan marketing dari Kementerian Pariwisata. Apakah itu dari bermacam-macam negara, ya strategi-strateginya bagaimana. Nah ini karena kalau kita lihat contoh-contoh negara-negara yang berhasil kepariwisataannya, semuanya dimulai kunjungannya dari museum ya. Seperti misalnya saja Museum Vatikan di Rome, berapa sendiri kunjungannya lebih dari 7 juta. Kemudian Tate Gallery di London lebih dari 7-8 juta. Nah ini menunjukkan sebelum wisatawan itu beredar di semua destinasi-destinasi, pertama kali yang mereka akan kunjungi adalah museum. Karena disinilah akar budaya suatu bangsa. Jadi sebelum melihat pohonnya, ini akarnya itu ada di dalam museum. Kemasan akarnya inilah yang mereka ingin lihat. Ini jangan sampai miss, jangan sampai kunjungan ini terlewatkan karena museumnya tidak nyaman, karena museumnya tidak aksesibel, karena tidak menarik, dan sebagainya, dan sebagainya. Oleh karena itu, sinergi ini perlu terus digalakkan dengan program-program yang konkret dan nyata. Terima kasih. Ibu atas wejangannya dan betul-betul masukannya ya buat kami semua, bahwa tadi yang Ibu katakan persis sekali bahwa museum pun harus punya shop ya, yaitu paling tidak kita juga bisa bersinergi dengan UMKM kita, tetapi juga kita juga harus mengarahkan pada mereka bahwa banyak ya, kalau boleh saya sedikit tambahkan, yang namanya souvenir ini juga harus dipikirkan. Beberapa negara, kebetulan saya di Australia, beberapa negara itu punya karantin prosedur yang sangat ketat, yaitu kalau barang-barang dari kulit atau dari kayu yang harus memiliki standar internasional. Nah, jadi mungkin wawasan-wawasan ini juga perlu ya exposure, artinya bagaimana teman-teman yang ada di daerah itu kita juga saling bersinergi untuk memandunya. Demikian karena mengingat waktunya yang dan sudah habis, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih dari saya. Terima kasih Pak Udaya. Untuk para pembicara juga terima kasih. Demikianlah roundtable discussion dari Asosiasi Museum Indonesia ini telah berakhir. Iconic 2020 masih memiliki sejumlah diskusi pada jam dan room yang berbeda. Anda bisa mengikutinya dan bisa melihatnya langsung dalam jadwal yang sudah tertera di screen Anda. Untuk hari ini ada beberapa sesi dan juga diskusi yang masih bisa diikuti. Dan kemudian Anda, para peserta, juga bisa mengikuti langsung semuanya dalam sosial media kami dalam Instagram @iconicculture.id. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu dan juga seluruh peserta yang telah mengikuti diskusi hari ini. Terima kasih dan Anda bisa mengikuti acara Iconic 2020 yang lainnya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.